nama aku Raja Oktaviasari. Aku lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Dan di video kali ini aku mau sedikit bahas yaitu tentang dunia kesehatan masyarakat di segmen Bincang-Bincang Kesmas. Oke, jadi apa itu Kesmas? Kesmas ialah suatu ilmu dan seni mengenai cara pencegahan penyakit dan cara peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui kegiatan pengorganisasian masyarakat. Jadi lebih singkatnya, Kesmas itu mempelajari tentang bagaimana pencegahan penyakit yang ada di masyarakat. Jadi dia tuh mencegah, yaitu preventif. Apa aja sih yang dipelajari di Kesmas? Jawabannya ialah banyak banget. Karena di semester awal kuliah itu kita mempelajari semua pelajaran, termasuk entomologi, terus juga dasar gizi, dasar counseling, dan masih banyak lagi. Dan nanti di semester 5 kita tuh mulai ngambil peminatan gitu. Jadi peminatan itu fokusnya kita kemana. Nah, itu baru kita memilih peminatan. Di sini aku memilihnya peminatan K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di situ ada pelajaran dasar K3, manajemen K3, ergonomi kerja, dan masih banyak lagi yang bakal aku jelasin di video selanjutnya. Apa sih alasan aku masuk Kesmas? Jawabannya yaitu, dari dulu tuh waktu aku SMA dan SMP, aku tuh juga suka banget tentang dunia kesehatan. Jadi di SMA aku masuk ke organisasi PMR, Palang Merah Remaja, terus juga PIKR. Jadi emang dasarnya udah suka dengan dunia kesehatan gitu. Terus awalnya aku mau ngambil kedokteran nih, tapi karena ada sesuatu hal jadi nggak jadi. Terus aku juga ini masuk ke perawat, tapi aku nggak ngambil. Dan emang rezekinya udah di Kesmas ini, jadi aku kuliahnya di Kesmas, yaitu di Yogyakarta. Selanjutnya, selain aku suka dengan dunia kesehatan, aku suka bersosialisasi gitu. Jadi senang aja kalau misalnya disuruh terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat. Itu aku senang banget. Jadi aku milih Kesmas karena itu. Jadi di Kesmas itu ada berbagai macam peminatan. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, peminatan itu akan kita ambil di semester 5. Nah, apa aja peminatannya? Yaitu pertama K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Terus juga ada KL, Kesehatan Lingkungan. Terus ada Promkes, Promosi Kesehatan. Juga ada Kespro, Kesehatan Reproduksi, dan Manajemen Rumah Sakit, MRS. Sebenarnya juga ada Gizi Kesmas dan lainnya, tapi di fakultas aku cuman ada K3, KL, terus juga Kespro, Promkes, dan MRS, kayak gitu. Nah, apa aja sih syarat lulus Kesmas? Tentunya yang pertama ialah TOEFL. Jadi sebelum kalian mengambil skripsi, kalian pasti akan ada persyaratan harus lulus TOEFL. Nah, terus juga aku karena Universitas Islam, jadi aku harus lulus sertifikasi. Itu ada semacam ujian mengaji seperti itu. Terus juga TOEFL ada standar minimalnya berapa baru kamu lulus. Terus juga skripsi. Nah, di bagian skripsi di sini karena aku ngambil jurusan K3 atau peminatan keselamatan dan kesehatan kerja tadi, jadi aku memilih judul terkait dengan ergonomi kerja gitu, ergonomi kerja. Nah, itu akan aku bahas di video selanjutnya secara lebih detail. Terus selanjutnya selain skripsi kita juga ada UKOM. Jadi UKOM itu ujian kompetensi yang akan kita ikuti, terus nanti kita akan dapat STR, surat tanda registrasi. Jadi setiap bidang kesehatan itu pasti ada STR-nya gitu, jadi wajib punya. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir yang sering banget orang-orang tanyain, Kesmas itu nanti kerjanya di mana sih? Prospek kerjanya gimana sih? Gitu. Nah, di sini aku jelasin. Jadi, karena di Kesmas itu punya berbagai macam peminatan, jadi prospek kerjanya itu sesuai dengan masing-masing peminatan itu. Contohnya nih, aku contohin. Di bagian aku K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Itu prospek kerjanya seperti bisa jadi staf K3 atau HSE officer di perusahaan atau industri pertambangan, perminyakan atau yang lainnya. Terus juga kalau misalnya kalian di rumah sakit, kalian bisa dari manajemen rumah sakit itu bisa prospek kerja di situ. Terus ada juga
kesehatan lingkungan rumah sakit. Nah, bagian KL nih bisa nih kerja di situ. Tapi saat misalnya kita nggak bukan dari jurusan KL atau peminatan KL, tapi kita mau ngelamar kerja di rumah sakit, tentunya pasti bisa karena lagi-lagi kita judul utama kita tuh sarjana kesehatan masyarakat. Nah, jadi kita tentunya masih bisa bekerja atau mengelamar apply lamaran kerja di rumah sakit tersebut. Selanjutnya ada administrasi layanan kesehatan yang aku bilang tadi, kerja di rumah sakit, terus juga ada promosi kesehatan, terus juga bisa kerja di puskesmas, dan juga bisa jadi dosen tentunya. Jadi di bagian kesmas itu luas banget prospek kerjanya, yang orang-orang bilang, apa sih bedanya kesmas dengan dokter gitu? Tentunya beda. Ya sama-sama di dunia kesehatan, tapi pekerjaannya itu beda gitu. Bidangnya beda. Nah, kami di Kesmas itu melakukan pencegahan penyakit agar kalian, masyarakat, tidak terkena penyakit. Tapi dokter itu ialah mengobati, jadi dia mengobati penyakit tersebut. Nah, seperti itu bedanya ya. Oke, jadi sedikit sharing tentang bincang-bincang Kesmas dari aku buat segmen part 1, part pertama ini. Nanti aku bakal bikin part-part selanjutnya, bagian-bagian selanjutnya. Jadi buat kalian yang udah nonton part 1, kalian masih bingung, Kak, apa sih Kesmas? Gimana sih? Gimana gitu? Masih bertanya-tanya, kalian bisa komen di bawah. Aku sangat menerima masukan dan saran dari kalian. Juga kalian misalnya mau bertanya lebih lanjut, bisa DM ke Instagram aku yaitu @rajaovs. Jadi kita di sini sama-sama belajar, kalian bertanya aku menjawab. Kalau kalian nggak tahu, kita sama-sama sharing, karena itu yang terpenting ialah sharing is caring. Oke, aku rasa cukup buat penjelasan bincang-bincang Kesmas di segmen pertama ini. Sebelum aku mengakhiri videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku biar aku makin bersemangat buat bikin konten-konten yang lainnya. See you on next video and bye-bye.